Halo bos, perkenalkan nama Abdi Heri Setiawan dengan nomor pokok mahasiswa 101200465 dari kelas F1 Manajemen. Saya Tita Sirahayu dengan nomor pokok mahasiswa 101205222 dari kelas F1 Manajemen. Saya Nurul Aini dengan nomor pokok mahasiswa 101204999 dari kelas F1 Manajemen. Saya Melena Rasana dengan nomor pokok mahasiswa 101204 dari F1 Manajemen. Saya Nurwinda Anjani dengan nomor pokok mahasiswa 101205000 dari kelas F1 Manajemen. Selamat pagi. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya baru saja mendapatkan informasi mengenai Grafika Expo yang akan diadakan pada bulan Juni di negara Singapura. Menurut pendapat Anda, produk apa saja yang bisa kita ikut sertakan? Baik Bu, menurut saya produk yang cocok untuk diikut sertakan dalam acara Expo tersebut yaitu berbagai macam batik khas Indonesia. Ide bagus. Selanjutnya, saya juga sudah memikirkan mengenai promosi apa saja yang akan diberikan. Yang pertama yaitu dengan cara mengikuti Grafika Expo ini. Selanjutnya, memakai batik di acara luar negeri untuk membantu pengenalan batik Indonesia dan mengenakan batik melalui media sosial. Contohnya dengan memberikan informasi singkat seputar batik melalui website atau media sosial seperti Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Tentu saja, boleh saya tahu mengenai produk Anda? Baik. Batik adalah produk kesenian Indonesia yang banyak disukai oleh banyak negara. Terbukti bahwa banyak sekali turis mancanegara yang membawa cenderamata berupa batik apabila mereka datang berkunjung ke negara Indonesia. Batik Indonesia adalah produk yang sudah dikenal sejak zaman Majapahit yang awalnya digunakan oleh para raja serta keluarga-keluarganya. Namun, dengan adanya perkembangan zaman yang pesat membuat batik Indonesia semakin dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Sampai sekarang, batik dikenal sebagai salah satu karya yang sudah menjadi kebanggaan negara Indonesia. Motif-motif yang ada pada kain batik Indonesia sangat beragam dan masing-masing motif tersebut menggambarkan suatu makna dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Wow, saya sangat tertarik terhadap produk Anda. Boleh saya tahu informasi mengenai kontrak serta mekanisme pembayaran dan pengirimannya? Baik, untuk pembayarannya Ibu bisa menghubungi langsung pihak bank untuk membuat letter of credit, dan untuk pengiriman saya akan menghubungi perusahaan freight forwarder untuk mengirimkan produk ini. Baik, terima kasih. Senang bekerja sama dengan Anda. Permisi. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin membuat letter of credit. Apakah bisa atau tidak ya? Bisa, Bu. Coba boleh saya lihat dulu. Baik, Bu. Saya akan memproses dahulu dokumen ini. Nanti akan saya hubungi kembali. Selamat pagi. Apakah betul ini dengan pihak Bank Mandiri Indonesia? Ya benar, kami dengan Bank Mandiri. Apakah ada yang bisa kami bantu? Baik, saya dari Bank Singapura. Ini ada letter of credit untuk produsen batik di Indonesia. Baik Bu, lalu bagaimana? Baik Pak, ini dananya sudah ada di saya. Dananya saya tabung dulu di sini. Bill of lading sudah saya terima, akan saya kirim untuk nama eksportir. Sudah tertera di dokumen. Baik Bu, akan segera kami proses dokumen-dokumennya. Selamat pagi, apakah benar ini dengan produsen batik? Selamat pagi, iya benar, apakah ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, saya dari Bank Mandiri. Kami ingin menginformasikan ada letter of credit dari Singapura yang ditujukan untuk Ibu. Oh, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Saya akan segera pergi ke bank untuk mengambil LC tersebut. Atas nama produsen batik. Baik Pak, saya ingin mengambil LC yang dikirimkan dari Singapura. Iya Bu, saya akan mencarikan dokumennya.
Ini dokumennya Bu, silakan dicek. Mohon maaf Pak, mau tanya, ini untuk dananya apakah sudah tersedia dari sana? Sudah Bu, untuk dananya kami akan kirimkan ke Ibu setelah Ibu mengirimkan dokumen-dokumennya serta bill of lading kepada pihak bank. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi, apakah benar ini dengan PT Prima Cargo? Pagi Bu, benar. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menggunakan layanan jasa Prima Cargo untuk mengirimkan barang ke Singapura. Ibu ingin menggunakan layanan lewat udara atau laut? Saya ingin menggunakan layanan lewat laut. Baik. Jenis pengiriman yang sebaiknya Ibu pilih adalah free on board yang dimana Ibu sebagai produsen bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai kontrak yang berlaku. Baik Bu, lalu dokumen apa saja yang harus saya siapkan? Ibu harus menyiapkan beberapa dokumen diantaranya sales contract process, LC, opening process, cargo shipment process, shipping dokumen, negotiation process. Selain dokumen yang perlu disiapkan, saya juga akan menjelaskan mengenai proses pabean terhadap barang kiriman. Dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko, meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Pemeriksaan fisik barang dilakukan melalui dengan menggunakan alat pemindahan elektronik dan atau oleh pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman. Pemeriksaan fisik barang oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud disaksikan oleh petugas penyelenggara pos yang bersangkutan. Pengenaan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor meliputi barang kiriman yang dikirimnya, kemudian yang diekspor untuk dipakai dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 300 atau 3 United States dolar per penerima barang per kiriman. Diberikan pembebasan bea masuk, dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan penjualan atas barang mewah, kecuali dari pemungutan pajak penghasilan. Barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD 300 sampai dengan FOB USD 1.500 yang disampaikan dengan CN berlaku ketentuan sebagai berikut. Dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5%. Kemudian dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak, pertambangan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Nilai ini pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang dikirim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan nilai pabean. Baik Bu, terima kasih atas informasinya dan saya akan segera ke kantor.